Saudara sekalian, ada video menarik yang harus sama-sama kita saksikan. Ini datang dari Kiai Sepuh, yaitu Kiai Haji Adib Rafiuddin Izza, saudara sekalian. Dimana ketika beliau berceramah, salah satu yang dibahas itu ciri-ciri orang soleh. Nah, nanti kita akan sama-sama dengarkan apakah Rizik Syihab di sini termasuk orang soleh atau bukan, saudara sekalian. Tentunya Anda sendiri sudah tahu jawabannya, saudara sekalian. Kuis lengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Silakan. Apa kita mengadakan tujuan haul? Saya mengutip satu makalah dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menyampaikan, "Uhibbus solihina walastu minhum, la'alli lan an'ala bihim syafa'atun." Ini ketawaduan, kerendahan hati beliau, bahwa saya mencintai orang-orang soleh. Saya mencintai orang-orang soleh, walaupun saya bukan termasuk di dalamnya. Kenapa saya mencintai orang-orang soleh? Mudah-mudahan saya mendapatkan syafaat yaumul qiyamah dengan orang-orang soleh. Siapa yang tidak menyangka atau tidak berpendapat bahwa Imam Syafi'i adalah bibitnya orang soleh? Kita mengkholi itu mengikuti jejak orang-orang soleh, mengikuti jejak mbah-mbah para ulama, para kiai, para masyayikh. Dengan kita mengikuti beliau-beliau, insya Allah kita semua, bahkan seluruh bangsa Republik Indonesia, mendapat keberkahan. Buntet pesantren ini penjaga pertama NKRI. Maka ketika pertama kali mendirikan Ibtidaiyah Putra Putri, tidak memakai Nahdlatul Ulama, tapi Wathoniyah Bangsaan pakainya. Baru Tasanawiyah Kiyahya, baru ada Nahdlatul Ulamanya. Nah, itu Mbah kami begitu. Dan Mbah kami punya hubungan yang emosional yang sangat erat dengan mbahnya Kiai Yahya Stakuf. Maka kami dengan beliau punya hubungan yang sangat erat, hubungan emosional. Ini yang orang nggak tahu. Orang soleh itu dengan orang yang melaksanakan amal soleh beda. Ciri-cirinya orang soleh itu ada 8. Saya hanya mengambil 3 saja. Pertama, silaturahim, jelas. Orang silaturahim biasa, ini amal soleh. Tetapi kalau silaturahim kepada orang yang memutus silaturahim, silaturahim kepada orang yang tidak kita sukai, ini baru orang soleh. Orang melaksanakan amal soleh belum tentu dia orang soleh, tapi ketika orang soleh pasti melaksanakan amal soleh. Yang kedua, utiyaman haromaka, bersedekah kepada orang yang kita tidak sukai. Kalau orang sedekah kepada orang lain wajar. Saya dapat sedekah dari beliau-beliau wajar. Tapi kalau sedekah kepada orang yang tidak kita sukai, orang yang suka memfitnah kita, orang yang suka merusak bukan saja pribadi tapi bangsa, itu orang soleh. Contohnya kalau kita sedekah kepada Roy Suryo, amal soleh itu. Amal soleh Pak Wamen. Lebih besar lagi pahalanya kalau sedekahnya kepada Rocky Gerung. Itu akan lebih besar itu. Ini kayaknya dilakukan oleh ketua PBNU ini. Kemudian yang ketiga saya ambil sedikit saja. Ayyafu amman dzalama. Memberikan maaf dan doa kepada orang yang mendolimi kita. Kalau kita memberikan maaf kepada orang lain wajar. Orang soleh memberikan maaf kepada orang yang menghina kita, menfitnah kita, mencaci maki kita, bahkan mencaci maki bangsa dan negara. Langsung dimaafkan, tidak ditangkap. Pak Kapolda agar ditangkap. Biarkan. Kalau umpama memaafkan kemudian mendoakan kepada orang yang menzalimi kita, itu adalah para ulama dan para ukama, para aulia zaman dulu. Ketika disakiti mesti akan mendoakan. Kalau ada seorang mubaligh, baik itu kiai, habaib ataupun ustadz, pidato di atas panggung
menjelek-jelekkan orang, membuli orang, memprovokasi orang atau masyarakat, bahkan mohon maaf ini umpamanya ada mubaligh siapapun, saya katakan kiai, habaib, ustadz yang menyatakan umpamanya itu gerombolan monyet, umpama jenderal monyet, umpama, mohon maaf ini orang NU monyet, jelas bukan orang soleh. Saya pastikan 1000% bukan orang soleh. Pengikutnya lebih tidak soleh lagi. Yang ngomongnya juga bukan orang soleh. Apalagi sampai mendoakan, mudah-mudahan dia sebelum mati stroke, sebelum mati migran, belum mati asam urat, didoain pendek umur. Jelas bukan orang soleh. Walaupun yang ngomong ketua PBNU umpamanya bukan orang soleh. Banyak sekarang orang yang dicari panggung di atas panggung hanya menjelek-jelekan orang, hanya memprovokasi orang, membuat negara tidak karuan-karuan, membuat kerusakan bangsa dan negara. Harus sadar kepada bapak-bapak semua, itu adalah bukan orang soleh. Ketika bukan orang soleh, anggap saja angin lalu, biar saja. Makanya kita kemudian ini adalah mengikuti tradisi amaliyah orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang menuntun kita. Dan alhamdulillah Pondok Butet Pesantren, Pak Kapolri, Pak Ketua MPR selalu dijadikan pijakan dalam permasalahan negara, jadikan rujukan untuk musyawarah bersama. Salah satu contoh ketika waktu itu saya masih ingat betul, terjadi banyak teroris ISIS kemana-mana, kumpul para menteri rapat di Buntet. Waktu itu ada Pak Gatot Nurmantio jadi Panglima, ada Pak Cahyokumolo waktu itu dalam negeri, Gus Lukman Menteri Agama, kemudian Pak Tito Karnavian waktu itu masih ketua BNPT kalau nggak salah. Semua aku berdebutan musyawarah di sini. Oke saudara sekalian, luar biasa apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Adib Rafiuddin Izzah, dimana ketika beliau membahas 3 ciri-ciri orang soleh ya, diantaranya yaitu yang jumlah sebenarnya 8 ya, tapi ada 3 yang disebut tadi, yaitu yang pertama silaturahmi kepada orang yang tidak kita cintai saudara sekalian. Ya tentunya ini luar biasa sekali, bahkan tadi sempat menyinggung bagaimana kita bisa bersilaturahmi kepada orang yang memusuhi kita. Kita bisa bersilaturahmi terhadap orang yang memang benar-benar benci kepada kita saudara sekalian. Ya tentunya ketika beliau tadi saudara sekalian mencontohkan bahwasanya ketika silaturahmi kepada Roy Suryo, lalu kemudian Rocky Gerung, ini juga luar biasa. Nah orang yang bisa melakukan itu saudara sekalian itu adalah orang soleh. Namun yang kedua yang beliau sampaikan saudara sekalian, ciri-ciri orang soleh itu adalah bersedekah ataupun memberikan suatu hadiah kepada orang yang tidak kita cintai saudara, atau orang yang tidak kita sukai, atau orang yang membenci kita. Tentunya ini luar biasa, dan ini sekali lagi sudah diterapkan, ini sekali lagi sudah ada pedomannya kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, bagaimana beliau mengunjungi orang yang sering mencibirnya, sering melempari dia dengan tai onta di depan rumahnya. Lalu kemudian suatu saat ketika orang itu tidak ada yang melempari Nabi menjenguknya saudara sekalian. Luar biasa, ini sudah contoh Nabi Muhammad SAW, bagaimana beliau mencontohkan akhlakul karimah, tidak pendendam, apalagi tidak menimbulkan permusuhan saudara sekalian. Seandainya Nabi Muhammad mau mendoakan orang ini, pasti akan dikabulkan langsung oleh Allah saudara sekalian. Namun yang ketiga, dan ini klimaksnya saudara sekalian, bagaimana ciri-ciri orang soleh yang disampaikan oleh Kiai Haji Adib Rafiuddin Izzah ini saudara sekalian, yaitu memberi maaf kepada orang yang mencaci maki kita ataupun fitnah kita saudara sekalian. Nah terkait dengan hal ini, bagaimana orang yang sering mencaci maki di atas panggung saudara sekalian, dia berpakaian dengan jubah yang luar biasa, putih bersih saudara sekalian, namun apa yang dia sampaikan? Yang dia sampaikan adalah mencaci maki pemerintah, lalu kemudian adu domba, bahkan semuanya dimonyet-monyetkan saudara sekalian. Memang kalau kita lihat di sini Gus Fuad ya dulu pernah mengatakan tanda kutip M ya kepada salah satu Habib ya. Namun kemudian itu dibalas oleh Rizik Sihab.
Dia balas, Anda yang mengatakan monyet itu Anda yang monyet. Lalu kemudian dikembangkan menjadi monyet-monyet semuanya, yaitu Laskar PWI dikatakan monyet, lalu kemudian jenderal-jenderal yang mendukung PWI itu monyet, saudara sekalian. Semuanya monyet. Bahkan dikatakan perang, saudara sekalian. Ini sekali lagi bukan ciri-ciri orang soleh. Dan ini bisa kita pastikan kalau memang kita mengikuti daripada ciri-ciri orang soleh ini. Apakah Pak Rizik sudah termasuk di dalamnya, saudara sekalian? Apakah tidak termasuk? Ya tentunya Anda sudah tahu, saudara sekalian, jawabannya. Bagaimana Rizik Sihab ya di dalam berceramah itu selalu menebarkan daripada kegelisahan daripada pendengarnya. Nah, mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.